bersama saya Titi Anissa Lestari dari kelas 12 MIA 2, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Di sini saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau kemarin kita bahas yang A, sekarang kita bahas yang B. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, substansi adalah watak yang sebenarnya dari sesuatu. Substansi juga dapat diartikan sebagai inti atau isi pokok. Jadi pada sebab kali ini kita akan membahas tentang isi pokok sila Pancasila yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam menilai ideal sila-sila Pancasila. Nilai ideal ini merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai ideal bersifat universal, yang mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan juga memiliki arti kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak memaksa antar umat. Setiap warga negara berhak memeluk agama serta berkewajiban melaksanakan ibadah dan menghormati agama lain. Kita berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk menganut agama mereka. Selain berhak untuk memeluk agama, kita berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita peluk. Dan kita juga berkewajiban untuk menghormati dan menghargai agama lain. Kita harus menerapkan sikap toleransi. Kita tidak boleh memilih-pilih teman. Kita harus bersikap adil meskipun adanya perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Kita tidak boleh bersikap diskriminasi. Kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Adanya kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Kesamaan derajat merupakan persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia, sehingga setiap manusia memiliki harga dan martabat yang sama. Kita harus adil, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain hanya karena perbedaan kekayaan, suku, agama, ras, dan keyakinan. Karena pada dasarnya, kita memiliki persamaan derajat dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita harus menghargai dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, tanpa membeda-bedakan. Kita tidak boleh bersikap semena-mena pada orang lain. Kita tidak boleh merasa paling berkuasa, sehingga bisa semena-mena membuli orang yang dianggap lebih rendah derajatnya. Kita harus meningkatkan sikap tegang rasa. Kita sebagai warga negara harus memiliki sikap sopan, menghormati yang lebih tua, dan menghargai yang lebih muda. C. Sila Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ada unsur pemersatu bangsa dengan semangat rela berkorban. Dan kita berkewajiban untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sila ketiga juga memiliki makna bahwa setiap warga negara berhak menikmati hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Adanya hak manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan, dan setiap individu mempunyai martabat dan hak yang sama. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara bermusyawarah. Kita berhak mengeluarkan pendapat pada saat bermusyawarah. Tidak ada yang berhak melarang kita untuk mengeluarkan pendapat. Kita juga berhak ikut serta dalam pemerintahan. Misal, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita juga berhak untuk ikut dalam mendirikan partai politik. Kita juga berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Dalam sila keempat juga menjelaskan bahwa kita berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Misalkan dalam sebuah organisasi, dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh bersikap egois. Kita harus selalu bermusyawarah,
mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima menjelaskan bahwa kita berhak dilindungi dan mendapat jaminan sosial hak milik, mendapat pekerjaan, dan perlindungan kesehatan. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental menjadi pedoman dari pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila. Dan pada umumnya bentuknya terjewantahkan dalam berbagai ketentuan konstitusional baik dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan daerah. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menghormati kebebasan beribadat. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mengakui persamaan derajat. 3. Persatuan Indonesia. Contohnya, rela berkorban, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan memakai produk-produk Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, mengedepankan musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, ikut serta membantu orang kesusahan, hemat, dan menghargai karya orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.